Mungkin setelah taklim kita akan adakan evaluasi tentang kegiatan kita umroh kemarin, ya. Nanti kita bahas karena kalau di jadwal timetable itu pada hari Ahad kalau nggak salah ya, apa hari Sabtu ya itunya ya jadwalnya di timetable. Ya saya lupa. Jadi kita mengajukan hari ini ya, untuk evaluasi pelaksanaan umroh kita kemarin. Untuk itu kepada Ustadz Ahlis, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman dan ibadah kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu saudaraku seiman, sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Maaf, sudah tidak marah-marah lagi? Marah masih. Insya Allah. Padahal kaidahnya dari Rasul, la takdzab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Baik saudaraku seiman, pada kesempatan berbahagia ini sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa hadir ke tempat ini setelah kita dari Madinah kemari adalah tak lain tak bukan adalah ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan syukur kita dengan alhamdulillah. Kemudian yang lebih lagi adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang kita mengucapkan adalah masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang artinya tanpa kehendak dari Allah, kekuatan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk ternyata bersyukur itu dengan kita sering mengucapkan doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Doa ini Bapak Ibu adalah doa untuk hal-hal yang menyenangkan. Jadi yang jarang senang, yang sering sedih, insya Allah dengan doa ini akan mendapatkan hal yang menyenangkan dan sering hidupnya senang. Amin. Amin. Yang sudah senang akan tambah senang terus. Amin. Ya. Boleh kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi artinya adalah segala puji milik Allah yang dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna. Jadi contohnya kita lagi lapar, teman kita ngajak makan, ayo deh makan. Wah, nikmat. Semangat kita ini. Ditraktir, lagi lapar, traktir. Begitu sampai rumah makan, kita makan. Dah pilih dah. Kita milih ikan. Nggak tahu baru
3 suapan toh, yang keempat atau kelima kena kecucuk duri. Nah, berarti nikmatnya nggak sempurna. Ya. Nah, tapi kalau yang nikmatnya sempurna, ya, lapar, diajak makan, dia ditraktir, dan makan di tempat itu, pulang-pulang nih, ente terserah bawa apa deh, pesan aja tuh keluarga ente. Jadi sempurna. Nah, termasuk dalam perjalanan, mungkin orang ngalami sulit. Begitu kita sering doa ini, seringnya doa ini, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya, ya Allah, dengan segala nikmat karuniamu, yang dengan nikmat karuniamu menjadi baik dan sempurna. Kemudian ketika kita agak mengalami kesulitan-kesulitan, jangan lupa Bapak Ibu sering membaca apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yang artinya apa? Ya Allah, tidak ada kemudahan-kemudahan itu kecuali kemudahan itu yang kau berikan. Ya. Jadi menurut kita mudah, belum tentu mudah. Tapi menurut kita sulit, akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin banyak yang menurut kita tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku seiman, tambahkan lagi adalah dengan doa ini adalah, dan tidak ada yang membuat kita rasa sedih gelisah. Ya, itu semua akan bisa hilang. Yaitu dengan apa? Kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita tawaf, ketika kita zikir, doa, ketika kita ke Masjidil Haram, ketika kita menjalankan ibadah kita harus yakini, jangan mengandalkan ini karena hebatnya saya, sehatnya saya, kuatnya saya, karena obat yang saya minum. Itu bisa menjadikan kita syirik. Tapi yakinlah, la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku seiman dan Allah yang kita pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penting wajibnya menuntut ilmu, yang pada kesempatan ini ingin saya tambahkan adalah ilmu-ilmu yang wajib kita pahami. Kenapa? Karena ilmu inilah ilmu yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat jelaskan, likulli syai'in tariqun wa tariqatul jannah al-ilmu. Likulli syai'in tariqun wa tariqatul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalan caranya, sedangkan jalan cara menuju surga adalah dengan ilmu. Nah, ilmu yang wajib kita pahami yang pertama adalah yaitu yang disebut dengan usulus salasa. Ya, buku yang dibagikan itu nampaknya remeh, tapi isi kandungannya luar biasa sekali. Ilmu tentang usulus salasa, ilmu 3 pokok ini adalah satu tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah di sini meliputi adalah tentang mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf, aku nak tanya. Ya. Tapi bukan untuk Ustadz Yus ini, ya. Aku nak tanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang sudah haji 7 kali, umroh 12 kali, mantap enggak? Mantap enggak? Biasa aja, wajar saja, lumrah saja. Ya. Karena dia pembimbing haji. Ya. Artinya apa, maaf? Artinya enggak ada artinya kalau sampai Mekah nyembah-nyembah Ka'bah. Kalau di depan makam Rasulullah minta pertolongan keselamatan kepada Rasul. Ya. Kalau setelah pulang dari haji tidak berubah menjadi baik. Ya. Baik kesabarannya, baik imannya, baik akhlaknya, ya. Karena salah satu dari kemabruran haji seseorang adalah bertambah baik. Bertambah. Yang tadinya taat tambah taatnya, yang tadi sabar tambah kesabarannya, yang tadi mulia akhlaknya tambah mulia akhlaknya, yang tadinya malas menjadi taat, yang tadinya suka maksiat menjadi taat, yang tadinya istrinya 1 tambah jadi 2, tambah sayangnya, astagfirullahaladzim. Ya suzon aja nih, Masya Allah. Masya Allah ya. Baik saudara keiman dan Allah kita pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan itu Allah. Iya. Kok bapak-bapak ceria, kok ibu-ibu agak wow. Insya Allah khair semuanya. Baik Bapak Ibu saudaraku seiman dan Allah kita pada kebaikan dan kebenaran selalu mengharapkan kepada Allah. Ma'rifatullah di sini singkatnya adalah yaitu tentang tauhid kepada Allah. Satu adalah tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, tentunya untuk pendalaman ini kita memang harus butuh waktu yang khusus. Tapi setidak-tidaknya garis besarnya kita ngerti. Tapi sebelumnya aku nak tanya lagi pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sering dianggap rumor di tempat kita, di masyarakat kita dianggap rumor.
Tapi sebenarnya ini adalah sangat menjadi prinsip. Bahkan seseorang bisa menjadi jatuh dalam kesyirikan. Walaupun ini sering sekali dianggap seolah-olah rumor. Ya. Coba aku nak tanya, siapa sih penjaga laut pantai selatan? Nah, kalau dijawab Nyi Roro Kidul itu syirik. Kok bisa-bisanya Nyi Roro Kidul? Nah itu. Ini nampaknya rumor tapi bisa menjadi syirik. Kalau ditanya siapa menjaga laut pantai selatan, kok dijawab kok Nyi Roro Kidul. Sejak kapan? Nyi Roro Wetan nggak ada. Nyi Roro Kulon. Nah benar. Ini nampaknya gurau tapi ini bisa syirik. Kenapa? Kita harus yakin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu artinya adalah Allah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga alam semesta dan semuanya seisinya. Ya. Maka ketika kita mengatakan yang menjaga laut pantai selatan adalah yaitu kita jatuh dalam kesyirikan. Kalau ini pernah kita lakukan, kita wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf loh Bapak Ibu. Ini kita nampaknya rumor, tapi bisa menjadi syirik. Contohnya gini. Udah lama nggak ketemu, terus ketemu, ngomong-ngomong anaknya berapa? Anak saya 3, anak saya 5. Itu loh, suami saya yang doyan banget gitu. Ini kesannya adalah seolah-olah yang ngasih anak itu adalah suami. Ini menjadi syirik. Lupa kalau yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di sini kita harus yakin betul, ya. Rabb di sini makanya alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Allah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dan seisinya. Kemudian adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di sini adalah la ma'buda illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah. Yang meliputi apa? Tidak ada yang dapat memberikan ketenangan, ketentraman kecuali hanya Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita merasa tenang dan tentram itu dari pasangan hidup kita, bagian wasilah boleh. Tapi kalau yang menjadikan tenang dan tentram itu adalah yaitu anak istri kita, ini jadi satu kekeliruan. Ya. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Coba aku nak tanya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, afwan. Maaf. Antum sekalian dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Halo? Nggak dihitung. Nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya itu. Astagfirullahaladzim. Yang 100 nggak usah dihitung. Ini kan bagian sudah menjadi lazim kita habis sholat, ya. Makanya orang beriman itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Begitu bangun tidur nggak langsung bangun. Setelah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Rasulullah apa baca? Surat Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawat. Setelah dengan membaca itu Ustaz nggak hafal gimana? Paling tidak kita baca artinya, kita merenungkan. Oh, jadi kita bangun tidur itu langsung connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi dan alam semesta. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan dia berdiri, duduk, berbaring atau dalam keadaan bagaimanapun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku seiman, tentang tauhid uluhiyah di sini pengertian tiada Tuhan selain Allah ini jelas keliru. Apalagi yang kita sudah ngaji, ini nggak boleh lagi kita mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Coba antum artikan Tuhan, antum baca Tuhan dengan cepat coba. Tuhan jadi hantu. Ya. Tuhan tuh banyak. Ya. Buktinya apa? Pohon bisa jadi Tuhan, uang bisa jadi Tuhan, pekerjaan bisa jadi Tuhan, ya. Istri bisa jadi Tuhan, suami bisa jadi Tuhan, ya. Tetapi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pengabdian kita pastikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang dapat memberikan kelapangan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Seperti halnya ketika kita mau pergi, pasti kita pinginnya selamat dan kita yakin assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya penggantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemerdekaan jiwa seseorang. Makanya kemerdekaan seorang muslim mukmin adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat di sini adalah
Yaitu seperti kemarin kita sudah masuk di Museum Asmaul Husna, salah satunya adalah kita meyakini Allah memiliki nama-nama sifat yang baik, yang itu hendaknya kita contoh, yang hendaknya itu kita tiru, ya. Termasuk di dalam berdoa Bapak Ibu, ya. Ini mengingatkan saja, saya yakin sudah ngerti, tapi mengingatkan saja. Dalam berdoa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urut-urutan doa itu adalah satu, kita membaca Asmaul Husna. Seperti Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka mintalah kamu kepada Allah dengan menyebut nama asma Allah itu. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Ibunda Fatimah adalah Ya Hayyul Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin. Bapak Ibu, dalam satu ayat jelaskan, siapa yang dia berdoa meminta kepada Allah diawali dengan Ya Hayyul Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin, di depan ataupun di belakang, di awal atau di akhiri, maka ini salah satu doa yang akan dipercepat oleh Allah dikabulkannya. Ya, Ya Hayyul Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyul Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin, ya. Baik. Ini yang pertama adalah kaitannya dengan ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Ya, garis besarnya adalah kita harus yakin dalam hal ini adalah tauhid rububiyah. Kita yakin seyakinnya Allah yang menciptakan, memelihara, mengatur alam semesta dan sisinya adalah Allah Subhanahu wa taala semuanya, bukan manusia. Maka ketika aturan manusia itu, ketika Allah menetapkan hukum, itu hukum yang Allah buat itu mengandung rahman, mengandung rahim, mengandung hikmah, mengandung manfaat, ya, mengandung kebijaksanaan, mengandung keadilan, ya, mengandung kebenaran. Ketika manusia membuat hukum, dia hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, menguntungkan diri sendiri, ya. Makanya ketika seseorang dia lebih taat kepada hukum manusia daripada hukum Allah, dia bisa menjadi syirik. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Baik, ini yang pertama, ilmu yang wajib kita pahami adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul Rasul, yaitu mengetahui tentang sifat-sifat Rasul. Di dalam Museum Rasul kita bisa belajar, di sana dijelaskan tentang as-saja'ah, keberanian Rasul, tentang al-hilm, tentang lemah lembutnya Rasul, tentang tasamuh, toleransinya Rasulullah dengan orang-orang kafir, ya. Kemudian sikap Rasulullah terhadap yang lebih tua, ya, dan terhadap yang muda. Makanya ada hadis Nabi, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana, ya. Bukanlah dari golonganku, dari umatku yang dia itu tidak memuliakan yang muda, tidak memuliakan yang tua tidak menyayangi yang muda. Di sini kebersamaan kita meski kita jaga betul, ya, karena kita tidak ingin hanya sekedar karena bareng-bareng ini, ya, alhamdulillah kita bisa bersama ini, meskinya persahabatan persaudaraan kita ini betul-betul diawali dari sini, tapi kita punya sama moto apa? Yaitu bahagia. Sehidup Bahagia. sesurga. Enggak ada yang amin? Ya Allah. Kalau hidup semati hanya mati. Tapi kalau hidup sesurga, ya, itu mulai dari sini, ya, kita awali betul-betul persahabatan persaudaraan ini karena Allah. Kenapa? Barang siapa seorang muslim mukmin satu dengan yang lainnya, dia bertemu, dia bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjabat tangan, maka rontok gugurlah dosa kedua satu di antara dua-duanya itu tadi, ya. Kemudian mengatakan uhibbukum fillah, uhibbuka fillah, ini adalah sunnah. Aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya, nggak boleh persen per persen, ya. Kalau saya bilang ke ibu, salah satu ibu-ibu, kalau istri saya selesai. Tapi kalau saya bilang ke salah satu dari ibu, menjadi fitnah. Ya, tapi uhibbukum fillah, aku mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian kita sesama muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW demikian, ya. Nah, saudaraku seiman nama Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam ma'rifatul Rasul tentunya kita mau lengkapnya belajar sirah nabawiyah, ya. Jadi yang jarang yang di kita ini seringnya setiap tahun mengadakan Maulid Nabi tapi nggak ngerti gimana kelemah lembutan Rasul, gimana akhlaknya Rasul. Ada buku bagus, Yaumun Wahid fi Baiti Rasul, sehari di rumah Rasulullah SAW. Dulu saya pernah punya buku bagus, tapi buku itu sudah nggak ada karena sempat
kerendam Pak, ya kebanjiran, hilanglah buku itu. Buku itu kalau sekarang masih ada, nanti dicari aja judulnya apa? Senyum-senyum Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu mengawali harinya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, kemudian dengan hati yang bersih, kemudian dengan jiwa, dengan pikiran yang jernih, dengan akhlak yang baik, ya, dengan memulai kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendoakan diri keluarga dan yang lainnya, ya. Maka saudaraku seiman, dalam hidup ini jangan kita berdoa egois untuk diri kita sendiri. Dan hebatnya ketika kita mendoakan yang lainnya, malaikat akan mengaminkan. Kemudian apa? Ya Allah, doa-doa yang dimintakan untuk teman sahabat saudaranya itu ya Allah berikan juga kepada dia, karena dia telah mendoakan yang baik untuk teman sahabat saudara. Nah, ini yang patut kita terima. Tapi di poin ketika bicara tentang ma'rifatullah, kita ambil satu firman Allah Subhanahu wa taala saja yang mencakup di dalam surat Muhammad, ya. Surat Muhammad surat yang ke-47 ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi tertinggal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dengan benar. Bapak Ibu, surat Muhammad ini khususnya ibu-ibu. Kenapa ya, Bu ya? Kok kalau hamil ibu-ibu yang dibaca surat apa ini? Surat Yusuf. Kenapa, Bu? Biar ganteng. Maaf ya, masalah ganteng dan tidak, lihatlah bahannya. Yakin nggak jauh daripada itu? Emang ibu-ibu bapak-bapak nggak kepingin punya anak seperti anaknya seperti Nabi Muhammad? Ya pingin. Kok kalau hamil nggak baca surat Muhammad? Nggak kepingin punya anak seperti Nabi Ibrahim? Ya pingin. Hah? Kan nggak ada yang mustahil, Pak. Terjemahkan sendiri itu. Baik ya. Jadi enggak, ketika kita pengen punya anak seperti Nabi Ibrahim, kok nggak yang dibaca nggak surat Ibrahim? Emang kita nggak pengen punya anak seperti Nabi Hud? Ustaz Yus mengaminkannya pelan-pelan. Ustaz Yus malah nanti khususan dia. Ya, dan nih kenapa kita nggak kepingin punya anak seperti anak kita seperti Nabi Hud, seorang nabi, seorang raja yang gagah dan kaya? Oh ada toh, malah kaget. Padahal surat Hud itu sebelum surat Yusuf. Pertanyaannya bukan di situ. Apakah ketika ibu-ibu hamil kemudian bapak-bapak pingin punya anak, ya? Yang dibaca setiap hari surat Al-Jin. Anaknya kayak jin kan? Jadi tidak benar, itu hanya mitos itu. Nah makanya apa, kita tidak boleh mengatakan karena ayat ini saya bisa begini, ini menjadi syirik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya saya dengan sholat, wasilahnya saya dengan baca Al-Quran, wasilahnya saya dengan zikir, wasilahnya saya dengan sedekah, wasilahnya saya dengan membantu, wasilahnya saya dengan menolong, wasilahnya saya dengan berbakti kepada orang tua. Allah a'lam bishawab. Baik, itu singkatnya. Kemudian yang kaitannya dengan Ma'rifatul Rasul ini kita pegang paling tidak 2 ayat. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik. Suri tauladan yang terbaik itu adalah pada diri Rasulullah. Ya. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya, pertemuannya dengan Allah dan hari akhirat. Dan salah satu ciri daripada umat Rasulullah, wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata salah satunya, kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hikmah dari zikir itu mencapai 77 sampai 90. Ya. Di antaranya orang yang betul-betul dengan zikirnya, zikir lisani, zikir qalbi, zikir amalinya terpenuhi, maka orang tersebut akan terhindar, terjauh dari sifat kemunafikan. Tapi zikir ini memang cakupannya 3 ini. Tapi insya Allah nanti dalam bahasan khusus ya. Ada zikir lisani, ada zikir qalbi, ada zikir amali. Ketika kita pahami ayat ini, sungguh telah terdapat pada diri Rasul suri tauladan yang terbaik. Di sini kita lihat, kalau seseorang mungkin salah satu saja, tapi pada diri Rasul
Beliau orang yang paling taat Rasul, orang yang paling beriman Rasul, orang yang paling paham Al-Quran Rasul, orang yang paling jujur Rasul, yang paling baik akhlaknya Rasul, yang paling dermawan Rasul, yang paling sabar Rasul, yang paling bersyukur Rasul, yang paling baik rumah tangganya Rasul. Ya. Bahkan dengan moto beliau adalah apa? Baiti jannati. Ya, pernyataan beliau jelas sekali, rumahku adalah surgaku. Ya. Bukan istanaku, ya, tapi rumahku surga. Kalau surga itu meliputi istana, tapi kalau istana belum tentu meliputi surga. Ya. Kemudian yang paling berani, ya, yang paling mudah memaafkan kesalahan orang, yang paling bersih hatinya, ya, yang paling baik hati keimanan dan semuanya. Kalau kita mungkin, dia baik banget sekali ibadahnya, sayang akhlaknya nggak baik. Orangnya sih getol banget ibadah, tapi masya Allah mulutnya kalau ngomong nyakitin temennya. Mulutnya kalau ngomong nyakitin anak mertua. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, saudara seiman, maka kesungguhan kita setelah dari haji ini kita harus lebih banyak lagi mendatangi majelis ilmu, terutama yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena banyak orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasul. Janganlah kita hanya menjadi orang yang membanggakan Rasul, tapi kita nggak dibanggakan oleh Rasul. Maksudnya apa dibanggakan oleh Rasul? Dengan kita menjalankan sunnahnya, dengan kita siap mati membela kebenaran, yaitu menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari ini khususnya di Indonesia ini, Islam ini memang dirusak betul. Maka karena itu saudara seiman, kita jangan lupa minta kepada Allah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dalam doa itu adalah, salah satunya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istibaa wa arinal batila batila warzuqna istina. Doa ini penting sekali karena salah satu rahmat dari Allah adalah kita diberi kemampuan membedakan yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, yang sunnah, yang bid'ah, yang mana jalan menuju Allah, yang mana jalan menuju neraka, itu harus kita tahu. Ya, Allah alam misal. Karena tanpa kita satu musibah yang besar, salah satunya adalah kematian, itu musibah, kehilangan, jatuh itu musibah. Tapi musibah yang terbesar adalah yaitu ketika syaitan merusak hati iman ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik, kita tidak menyadari. Ini ngeri nih. Salah satu musibah yang saya ulangi, salah satu musibah yang besar adalah ketika syaitan merusak hati iman ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik, kita tidak menyadari. Makanya kenapa setiap hari sesering mungkin kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa agar kita bisa menghindarkan dari syaitan atau bisa mengalahkan syaitan. Ya. Bisikannya mesti terus. Ya. Karena alladzi yuwaswis. Kenapa ayatnya kok enggak alladzi yuwas? Kalau alladzi yuwas itu artinya setan sekali menggoda, tapi yuwaswis selalu menggoda, bahkan sampai mati. Ketika sampai orang sakaratul maut seperti itu pun belum ditinggal, sampai dia mati baru tinggal. Begitu udah mati, dia mati. Tapi jangan akal-akalan orang-orang yang, maaf ya, buruk ya. Maka nak tanya aku, sama sekalian, menurut Anda, ya, mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau mati di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Di mana? Belum tentu. Ini contohnya mu'alaf. Mu'alaf ini kadang-kadang ngalah-ngalahin kita ya. Dia baru masuk Islam, sekarang udah jadi ustadz, sekarang udah ustadz, ayat-ayat Al-Quran hafal, hadis-hadis Nabi dia hafal banget nih, Masya Allah. Dia selain dia belajarnya semangat, kemudian dia punya keberanian, dia berdakwah, datang ke tempat pelacuran. Sekalian pelacur, berzina, bertobatlah kalian. Kalau kalian bertobat, Allah akan ampuni kesalahan dosa kalian. Tapi kalau kalian tidak bertobat, maka Allah akan menyiksa kalian, mengazab kalian. Dan salah satu penyebab datangnya musibah bencana malapetaka ini adalah dikarenakan perbuatan zina yang kalian lakukan. Nasihatnya bagus. Tapi dia dikerok malah dengan nasihatnya malah dikeroyok, digebukin sama germo-germo sama preman-preman, digebukin sampai mati di tempat pelacuran itu. Pertanyaan saya, ini mati husnul khotimah atau suul khotimah? Di tempat pelacuran loh. Husnul khotimah atau suul khotimah? Husnul khotimah dalam berbuat kebaikan. Yang satunya lagi apa? Mati di dalam masjid. Lagi apa? Lagi nyuri kipas angin kesetrum. Ini mati syahid atau mati sangit? Positif. Nauzubillah min. Jadi bagi kita mati di mana nggak terlalu penting. Ya. Karena ada yang menggembar-gemborkan hadis, barang siapa
Ya, man mata bainal Makkah wal Madinah fa huwa fi sabilillah. Titik. Dan itu sebetulnya juga bukan hadis, hanya pernyataan saja. Barang siapa yang dia mati di antara Makkah dan Madinah atau di Makkah di Madinah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dijamin surga. Falahul jannah katanya. Ini bukan hadis. Padahal keterangannya ya tentang husnul khatimah itu diterangkan, yaitu barang siapa yang dia mati antara Makkah dan Madinah atau di Makkah atau Madinah, maka dia mati dalam keadaan fisabilillah manakala dia dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ya, jadi ini yang nggak ada ini. Dalam ibadah kepada Allahnya ini nggak ada. Seperti Pak Quraisy perlu kita kritisi ya. Itu Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Alasannya dia menganggap satu hadis. Dia memotong hadis. Ya, karena Rasulullah ketika itu mengatakan begini, ya. Di antara kalian ini tidak ada yang bisa masuk surga, maksudnya. Ya. Termasuk engkau ya Rasulullah. Ya. Nah, iyanya itu diputus. Padahal apa kelanjutannya? Walakin akan tetapi Allah merahmatiku, ya. Dan Allah memampukan aku mengalahkan hasut-hasutan setan. Dengan itulah Allah memasukkan surga. Penjelasannya begitu, bukan hadisnya begitu, tapi penjelasannya begitu. Nah, artinya apa di sini? Rasul mengingatkan kepada kita, kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika Rasulullah memanggil ibunda Fatimah, "Wahai Fatimah, anakku, kamu masuk surga bukan karena anakku." Fatimah, Bunda Fatimah terkejut. "Kok begitu ya Rasul?" "Ya." "Lalu bagaimana ya Rasul?" "Kamu masuk surga karena rahmat Allah dengan perantara amal ibadahmu sendiri." Dengan perantara amal ibadahmu sendiri. Jadi kalau memang karena amal Pak, amal mana yang istimewa bagi kita? Nanti kita akan belajar juga tentang apa? Belajar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Saudaraku seiman dan Allah yang kita pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu ma'rifatud dinul Islam bil adilah. Ya. Saudaraku seiman, hari ini kita digiring, termasuk Pak Jokowi ini menggiring kita ya untuk menjadi musyrik atau murtad. Kenapa? Ketika seorang muslim mengatakan harga mati bagi seorang muslim adalah Pancasila dan Undang-Undang 45, dia menjadi syirik atau murtad. Bagaimana? Atau NKRI. Ya kalau NKRI-nya kita mungkin betul Pak. Ya. Negara Kesatuan Republik Islam. Nah, kalau Republik Islam betul. Jadi I-nya beda kita dengannya. Kan di mana letaknya penyimpangan pernyataan ini, dan kita harus pahamkan pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Satu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah ridha itu hanya satu, pedoman hidup adalah Islam. Aturan hidup adalah Islam. Dan siapa yang dia mengikuti aturan Islam pasti dia akan bagai selamat. Orang kafir Pak, orang Cina itu dia pakai ilmunya ilmu Islam, cara berbisnisnya, ya, dia berhasil, ya. Kita orang Islam meninggalkan Islam, memang dipecah-pecah begitu, ya. Kemudian firman Allah dengan tegas Allah nyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya. "Innad dina indallahil Islam." Satu-satunya, ya, din itu adalah pedoman hidup, keyakinan hidup, ya, prinsip hidup, undang-undang hidup yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah Islam. Berarti selain Islam adalah tidak benar. Kita harus yakin ini. Makanya pernyataan Pak Menteri agama-agama itu jelas menyimpang. Orang Islam tuh nggak boleh mengatakan hanya Islam sendiri yang paling benar katanya. Ini pernyataan apa ini? Ya. Yang menyatakan Menteri ini akan menimbulkan efek yang sangat buruk kepada yang lainnya. Maka pernyataan seperti ini harus kita counter, dan ini adalah pernyataan yang menyimpang. Kemudian dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa yang mencari agama, pedoman hidup, keyakinan hidup, asas hidup selain daripada Islam, maka tertolak kata Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang akan merugi. Ya. Al-Imran
Ya, ayat yang ke-85. Ini harus kita yakin. Maka bagi diri kita adalah harga mati itu adalah Al-Qur'an, harga mati itu adalah Islam. Selain itu adalah hanya permainan aturan manusia. Yang kalau itu manfaat tidak mengkaitkan dengan keyakinan tauhid akidah kita, bolehlah kita pakai. Tapi kalau sudah menyinggung tentang keimanan kita, tauhid kita, kita digiring pada kesyirikan, pada penyimpangan, pada pemikiran, harus kita tolak. Siapapun, perkataan siapapun menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, wajib kita tolak. Nah, saudaraku seiman nama Allah kita pada kebaikan dan kebenaran, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul dinul Islam, ya. Ternyata banyak sekali orang-orang Eropa, Prancis, Swiss, Inggris, ya, Amerika dan lain sebagainya masuk Islam itu karena mereka adalah rata-rata memang pakai ilmu. Yang masuk Islam itu orang-orang top ya, pendeta, pastor, orang kaya, orang ahli ekonomi, dokter, dan ya. Tapi itu kalau kita perhatikan orang-orang Eropa, Barat, Prancis, Swiss, Inggris dan lain sebagainya masuk Islam, salah satunya adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang top lah begitu. Coba kalau di kita dari Islam ke Kristen rata-rata apa? Karena faktor apa? Ekonomi, Indomie dan Supermie. Kayaknya itu deh faktornya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudaraku seiman nama Allah kita pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih khusus ilmu yang wajib kita pelajari sebetulnya adalah rukun Islam, rukun iman itu wajib kita pahami. Tapi lebih khusus lagi adalah tentang sholat. Kenapa sholat? Karena Rasul menyatakan inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik benar, maka yang lainnya pun baik dan benar. Jika sholatnya rusak, yang lainnya juga rusak. Maaf Bapak Ibu, kalau kita masih suka marah-marah, kalau kita masih suka berdusta, ghibah, menghina, mencela, maaf kalau kita masih belum bisa mengendalikan emosi kita. Kalau emosi biasanya emosi, ya. Itu pertanda maaf sholat kita belum benar. Ya. Kalau nggak mau dikatakan belum benar, belum sempurna deh. Kenapa? Jelas satu firman Allah saja kita angkat. Aqimi shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita masih suka nyakitin anak mertua, berarti sholat kita belum benar. Kok kita masih suka berdusta, berarti sholat kita belum benar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, untuk ibu-ibu ini, khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Khusus untuk ibu-ibu, usahakan ibu-ibu yang ibu masih punya ibu. Ibu-ibu, ibu, Ya. ibu, Ya. ibu-ibu ingat, kenapa saya ulangi begitu? Karena Rasulullah panggil ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali kan. Ibu-ibu terutama yang masih punya ibu, usahakan betul ketika ibunya ibu meninggal, maka ibulah yang memandikan. Jangan orang lain. Dan itu adalah bakti terakhir ibu secara fisik kepada ibunya ibu. Orang lain itu hanya membantu. Jangan diserahkan ke orang lain. Termasuk kita bapak-bapak. Ketika orang tua kita meninggal, usahakan kita yang memandikan. Jangan, ya Ustadz bolehlah manggil untuk memandu. Tetapi kita ini anaknya. Demikian juga kalau dari keluarga kita ada yang meninggal. Kalau ibu ya ibu, wanita dengan wanita, laki-laki. Jangan orang lain. Ya. Nah, ini termasuk ilmu yang wajib kita ketahui bagaimana memandikan jenazah. Ya. Jangan sampai, waduh ada yang meninggal, kok belum dimandiin? Ini yang biasa mandiin lagi ke Tanah Abang, lagi ke Tamsit. Ya. Lah kena macet kapan datangnya nanti, Insya Allah. Nah, nggak tahu ya belajar. Ya. Saya pernah ada kejadian di telepon itu, ya menarik sekali. Ustadz ini, Ustadz, tolong dibantu Ustadz. Kenapa? Ini ada yang meninggal katanya. Kita pindah dulu ya. Baik. Pindah. Kita pindah dulu. Ini diminum ini, Pak. Ayo. Pak, minum dulu Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang minum ini, saya minum ini. Ya. Ya. Enggak, aku gue. Ustaz anu. Ngepel. Wah.
Masya Allah. Wangi tenan. Mana yang sudah bersih nih? Pantas ngajinya mah. Ini ngajinya di bawah jam-jam tower. Jam-jamnya mana towernya? Kitanya di mana? Ini kan jam-jam tower. Masya Allah. Ini depannya sini Pak. Siapa punya sendal nih? Ah, di sini. Hah? Haji. Tarik. Mantap lah Bang Ustadz nih. Masya Allah. Kemana lah? Baik saudaraku Iman, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Karena memang nggak usah lama-lama ya Bu ya. Kayaknya sudah mulai nahan lapar ya. Kalau kayak gini pagi ini kita sarapan pakai Bukhari enak kayaknya ya. Oh nanti dulu ya. Nanti sebentar lagi saya tambah lagi. Bentar, sabar. Sabar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara seiman, nama Allah kita pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ingin ulangi khususnya ibu-ibu, ketika ibunya ibu meninggal, maka usahakan ibulah yang memandikan. Jangan orang lain. Ya. Orang lain itu hanya membantu menolong. Kalau belum bisa ya belajar, panggil ustadz, panggil ustazah. Ustazah ajarin kami dong gimana keluarga kami ini bisa memandikan jenazah. Ini penting sekali. Ya. Nggak marah nanti ibu kita. Ya. Kamu doain aku cepat mati Ya ya? enggak lah gitu. Jadi pas ibunya enggak ada ya. Ya. Enggak, itu penting sekali. Ya, kalau ustadznya menjelaskan kan malah senang ini. Ya ustadz baru senang sekali. Ya. Baik saudara seiman. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang memang kita harus mendatangkan guru ketika kita memang belum ngerti. Ya. Karena kalau kita menyimpulkan sendiri biasanya juga enggak pas nanti. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu enggak ngerti. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, kembali kita ingat pada firman Allah surat 17 ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang kalian tidak ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ilmu apa yang wajib kita pahami, yaitu ilmu tentang ibadah dengan benar. Mungkin saya akan cukupkan sampai di sini. Ilmu ibadah yang benar ini Bapak Ibu, mari kita ingat, semua ibadah yang kita lakukan hendaknya kita landasi dengan 3 I. Kita iringi dengan 1 I dan kita kunci dengan 1 I. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. Itu rumornya ya. Jadi ibadah itu hendaknya kita landasi dengan 3 I. Ya, diiringi dengan 1 I, dikunci dengan 1 I. Dikunci dengan, jadi ada 5 I. Ya. I yang pertama adalah ilmu. Ketika bicara ilmu, pastikan ibadah ini bukan karena kemubiannya, bukan karena meriahnya, bukan karena banyaknya, tetapi karena benarnya. Dan benar itu adalah menurut Allah dan Rasul. Harus ada di benak kita keyakinan benar itu dari Allah dan Rasul. Makanya ketika ada ustadz kayak guru, ulama berpendapat, apapun boleh saja berpendapat. Tapi ketika pendapatnya ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita nggak usah ragu, ini nggak benar, ini salah. Baik, ilmu. Dasarnya adalah surat 17 ayat 36. Kemudian yang kedua adalah kita landas dengan ikhlas. Ya. Surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan. Maksudnya di sini adalah ikhlas. Sebelum beramal ikhlas, di waktu beramal ikhlas, setelah beramal ikhlas. Ya. Itu nampak sekali ketika Imam Ghazali menggambarkan ikhlas itu adalah
banyak beliau mengumpamakan, tapi salah satunya adalah ikhlas itu ketika kita memang pergi ke toilet. Ikhlas banget itu. Apalagi habis ngelakuin, Masya Allah. Ya, tapi ikhlas belum beramal di waktu beramal, setelah beramal. Dan ikhlas terutama, saya ingin ingatkan lagi, terutama Bapak Ibu kalau mengeluarkan zis, ya, kalau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, catatannya cuma satu, yaitu harus ikhlas. Keluarkanlah ya zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi Ikhlas. Dan sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit lagi. Nah, itu bilang Coba balik. kalau banyak ikhlas. Nah, Dibalik. insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ur Rasul. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tapi aku nak tanya lebih dulu nih pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Mana yang benar cara baca ini? Qul huwallahu ahad atau qul huwallahu ahad? Yang benar yang pertama atau yang kedua? Nah, saya ulangi. Qul huwallahu ahad atau qul huwallahu ahad? Yang pertama atau kedua? Perhatikan. Ketika ibu mengatakan, bapak mengatakan kul, itu artinya makan. Tapi ketika menggunakan kul, dia ada di dalam, itu artinya katakan. Mana yang benar? Kul atau kul? Nah, coba deh, selama ini kira-kira bacanya kul wallahu ahad, Allahu samad, atau kul. Nah, nanti belajar tahsin sendiri itu. Ya, itu penting ya, perlu diingatkan. Ya, karena salah kita nanti. Kul a'udzu birabbin nas, makanlah, artinya kul itu makan. Tapi kalau kul, nah dari dalamnya kul qaf kan? Ya, katakan. Sering kita nggak perhatikan ini. Ya, nah, ini untuk lebih baiknya nanti kita tentunya belajar khusus dengan ustadz yang tahsin ya, yang ahlinya dalam Al-Qur'an. Ya, sedikit-sedikit perlu kita ingatkan kan, Pak. Khawatirnya kita kebiasaan yang salah terus-menerus. Ya. Ya, apalagi kalau kita waktu ngaji itu bersama itu enak. Kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul itu aja. Artinya apa? Katakan makanlah. Nah, maaf ya, ini mengingatkan saja insyaallah. Baik ya. Jadi nanti kita bisa pacu dalam semangat kita untuk menuntut ilmu. Baik saudara keiman, katakanlah ya Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku dalam ibadah. Ikuti Rasul. Apa hikmahnya? Janji Allah sini jelas sekali. Jika ibadah kita betul-betul ikuti Rasul, yang pertama yuhibbukumullah, Allah cintai kita. Yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Gak ada yang amin nih? Amin. Lama banget sih aminnya ya. Harus diababain dulu sih, Masya Allah. Saking asiknya. Terpesona ya. Ini ya, jadi I yang ketiga adalah ittiba'ur Rasul. Jadi yang pertama tadi apa? Ilmu. Ayat Al-Quran, ada ayatnya, ada hadisnya. Kemudian ikhlas. Semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Kemudian ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Kemudian ibadah kita ini Bapak Ibu akan baik. Kita iringi dengan I. Tadi landasannya dengan 3 I, sekarang diiringi dengan 1 I. Siapa nak kasih jawab nih? Ini siapa yang bisa menjawab dengan benar? Hadiahnya umroh. Bayar sendiri tapi. Makanya bayar sendiri hadiahnya. Ya diiringi dengan 1 I, apa itu? I. Iman. Ya, jawabannya cukup baik. Bukan itu yang dimaksud, Anda boleh mencoba lagi. Istiqomah. Ya, jawabannya cukup baik, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi Islamiyah itu agamanya Bu, bukan juga. Ya. Bukan. Ilmu, ikhlas, ittiba'ur Rasul. Satu lagi, Ihsan. istighfar. Kamu Pak Ustaz. Kenapa istighfar Bapak Ibu? Nah, ini perlu saya jelaskan. Kenapa istighfar?
Karena kita khawatir, naudzubillah min dzalik, jangan-jangan ibadah kita ini ada unsur syiriknya, ada unsur sombongnya, ada unsur menzalimi orang, ada unsur ibadah yang kita lakukan tidak pakai ilmu, menyalahkan orang. Ya. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Memuji Allah dirinya dengan apa? Dengan istighfar. Ini mengajarkan kepada kita apa? Ibadah-ibadah itu hendaknya kita iringi dengan istighfar. Khawatirnya tadi ada unsur riaknya, ada unsur sombongnya, ada unsur kezalimannya, ada unsur nggak ngertinya, ada unsur menyegerakan yang sesuatu mestinya kita lambatkan. Nabi mengajarkan kepada kita, ya apa? Dengan mohon ampun kepada Allah, ya Allah, sekiranya ada yang mestinya aku dulukan tapi aku belakangkan, mestinya aku belakangkan, aku akhirkan, aku dulukan. Ya, apa? Dengan istighfar. Ya. Istighfar ini termasuk Rasulullah lakukan sehari minimal 70 sampai 100 kali. Ini mengajarkan kepada kita ini nggak luput daripada kesalahan dan dosa. Al-insan ma'lul khata' wa nisyan. Ya. Diri dengan istighfar. Kemudian, nah, dikunci dengan satu i. Dikunci. Sudah bagus ini tadi. Tapi kalau hanya sekali waktu saja, apa artinya? Baru istiqomah. Nah, karena ada yang jawab dengan benar, nanti boleh pulang semua. Ya, karena ada yang jawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Istiqomah. Allah berfirman di dalam surat istiqomah itu artinya al-istimraru alal haq. Terus menerus di atas kebaikan dan kebenaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ada bahasan khusus tentang istiqomah ya. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir salah satunya dijelaskan begini. Ketika seorang itu mau mati, kalau laki-laki yang mau mati, maka setan membisikkan, ntar lagi kamu mati. Kalau kamu mati, nanti istrimu dia menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki itu nggak baik, yang dia akan menghabiskan harta yang selama ini kamu kumpulkan. Dia juga nggak akan baik sama anak-anakmu. Bahkan istrimu yang tadinya baik menjadi tidak baik. Terus salah satunya terus dibisik-bisikan gitu. Sehingga orang ini biar dia menjerit-jerit. Sehingga ketika dia mati dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seorang wanita mau mati, dibisikkan oleh iblis begitu. Ntar lagi kamu mati, ya. Selama ini kamu yang dapatkan dengan suamimu dan anakmu itu, ya, suamimu akan nikah dengan wanita yang lain, ya. Yang dia lupa dengan anak-anakmu. Hartanya pun akan digunakan untuk senang-senang oleh istrinya yang baru itu. Terus begitu hasutan-hasutan. Biar si wanita tadi itu ketika dia mati tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya di dalam tafsir Ibnu Katsir menarik sekali tentang keistiqomahan orang itu digoncang betul itu. Tapi yang perlu kita ingat al-istiqomah al-istimraru alal haq. Boleh kita baca hadis Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabul a'mal ila Allah taala atwamuha wa in qalla. Ahabul a'mal ila Allah taala atwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah. Continue terus. Contohnya Bapak Ibu baca Quran. Baca Quran itu nggak harus banyak. Baca Quran itu nggak harus banyak Bapak Ibu. Baca Quran itu cukup sehari 3 ayat saja cukup. Ya. Jadi baca Quran contohnya nggak harus banyak. Cukup 1 hari 3 ayat saja cukup sebagai tambahannya. Sebagai jadi sebelumnya udah dapat 4-5 lembar, 10 lembar, nah tambahnya 3 ayat. Nggak pakai tambahan nggak apa-apa kok gitu deh. Allah alam bisawab ya. Baik saudaraku seiman, nah ini saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jadi kita minta kepada Allah seperti yang Rasul ajarkan adalah seperti ketika minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Boleh doa yang kemarin kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya arhamar rahimin.
Jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan pada Ustaz Yus. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahlis. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada hari ini kita berusaha bertambah ilmu kita ya di tanah suci Makkah ya. Mungkin nanti selanjutnya akan ada talim-talim berikutnya. Kita akan menggali lebih banyak lagi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi di tanah suci ini ya. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dengan majelis ilmu ini. Amin. Ya. Baik, untuk selanjutnya itu tentang evaluasi ya. Saya hanya menggarisbawahi secara umum saja bahwa pelaksanaan umrah kita kemarin